Di video kali ini kita akan mempelajari satu tool information gathering lagi, yaitu tool yang disebut dengan Sherlock. Oke, Sherlock ini digunakan untuk melacak akun-akun sosial media dengan menggunakan sebuah username. Misalnya kita punya sebuah username, akun Facebook misalnya, kita bisa gunakan username ini untuk melacak akun-akun yang lain selain Facebook, misalnya Instagram, Pinterest, Quora, atau Twitter, dan lain-lain, dengan menggunakan username yang sama. Ya, mungkin saja seseorang itu punya beberapa akun sosial media yang menggunakan username yang sama. Jadi, kita bisa gunakan Sherlock untuk melacak akun-akun sosial media. Oke. Tapi apa tujuan kita melacak akun-akun sosial media seperti itu? Ya, dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kita berhasil membreak sebuah akun dari si target untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Tetapi mungkin akun yang kita break, yang berhasil kita peroleh akses tersebut tidak memiliki informasi yang kita inginkan. Mungkin saja ada di akun si target yang lain. Ya, kalau tidak ada di Twitter, misalnya di Facebook, atau di akun Instagram, dan lain-lain. Oke, jadi kita perlu melacak akun-akun sosial media yang lain dari si target untuk tujuan tertentu. Oke, kita akan langsung saja ke tutorial. Untuk menggunakan Sherlock ini, kita harus mendownloadnya dulu. Untuk itu, kita langsung buka Google. Ketik Sherlock, kemudian GitHub. Oke, jadi kita akan mendownload Sherlock dari GitHub. Ya. Nah, di sini kita lihat di link yang paling atas ada Sherlock Project Hunt Down Social Media. Oke, klik link yang itu. Nah, kita sudah berada di halaman Sherlock di GitHub. Ya. Kita bisa lihat di sini ada file-file Project Sherlock. Ya. Dan kita bisa scroll ke bawah lagi, bisa lihat informasi-informasi tentang Sherlock. Ini adalah cara instalasi. Nah, kita untuk menginstalnya kita gunakan git clone, kemudian masukkan link yang ini. Oke. Dan di bawahnya ada use it, cara menggunakan Sherlock. Oke, kita ketik Sherlock.py, kemudian masukkan opsi-opsi yang tersedia ini. Nanti kita akan coba beberapa opsi yang penting. Oke. Oke, mungkin itu saja yang perlu kita lihat di sini. Kita akan langsung melakukan git clone, ya. Nah, kita bisa copy alamat yang ini, ya, link yang ini, klik kanan, copy. Kemudian kita buka terminal. Nah, untuk ini saya akan menggunakan terminal Windows saja. Ya, kalian bisa juga menggunakan Kali Linux. Oke. Karena saya ambil dari GitHub, jadi bisa di mana saja ya. Bisa di Windows juga. Oke, saya akan buka terminal Windows. Oke, di sini saya akan pergi ke desktop. CD desktop. Oke, saya akan melakukan git clone di desktop. Oke, silakan ketik git clone, kemudian paste di sini link yang kita copy tadi di GitHub. Oke, setelah itu tekan enter, dia akan mulai mengclone project atau file Sherlock tersebut. Kita akan tunggu selesai. Oke, sekarang sudah selesai. Kita akan lihat di desktop. Ya, nah ini di desktop sudah ada folder yang bernama Sherlock. Oke. Nah, sebelum kita gunakan Sherlock, kita harus menginstall dulu beberapa requirement. Karena Sherlock ini menggunakan Python ya. Kita harus menginstall beberapa library Python yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan Sherlock.py nanti. Sekarang kita coba buka foldernya. Buka foldernya. Dan kita lihat di sini ada teks ya, yaitu requirements.txt. Kalau kita buka teksnya ini, kita bisa lihat di sini beberapa
modul Python yang harus kita install dulu sebelum bisa menggunakan Sherlock. Ada Certify, Kalorama, PySox, dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita akan menginstall requirement ini. Untuk itu kita klik kanan di sini, klik kanan dan pilih Open Terminal. Open in Terminal, oke. Open in Terminal. Nah, kita sudah berada di Sherlock, di folder Sherlock. Di sini kita akan menginstall requirement yang ada di dalam requirements.txt tersebut. Caranya, kita ketik Python, kemudian m, oke, kemudian pip, kemudian install, kemudian r, baru kita masukkan nama file ini, yaitu requirements.txt, oke, requirement.txt. Setelahnya, langsung tekan enter. Oke, dia akan menginstall semua requirement yang ada di dalam file tadi, oke. Nah, sekarang kita sudah selesai menginstall requirement-nya. Ini prosesnya cepat karena saya sudah menginstall sebelumnya ya. Oke, jika kalian belum menginstallnya maka akan nampak proses download. Oke, silakan tunggu saja sampai selesai. Oke, setelah selesai, kita install requirement-nya. Kita lihat di sini ada lagi folder yang namanya Sherlock ya. Oke, kita buka lagi folder yang ini. Nah, di sini kita lihat ada beberapa file Python dalam bentuk Python. Nah, kita akan menggunakan file yang ini yaitu sherlock.py. Oke. Kita bisa buka lagi terminal. Ini mungkin sudah terlalu banyak. Kita tutup terminal yang terbuka ini. Di sini kita bisa klik kanan lagi dan open in terminal. Atau kalian bisa buka terminal dari desktop dan lakukan cd ke alamat yang ini ya, ke sherlock.py ini. Oke. Atau dengan buka terminal, kemudian buka Windows Explorer-nya, buka folder Sherlock yang seperti yang saya tunjukkan tadi, kemudian open in terminal. Oke. Sekarang pilih open in terminal. Oke, sekarang kita sudah berada di folder Sherlock ya. Folder Sherlock yang kedua. Kalau kita tekan dir di sini, ketik dir. Oke, enter. Oke. Nah, ini kita bisa lihat file-file yang sama seperti ini ya. Ada sherlock.py di dalamnya. Oke. Kita lihat di sini. Sherlock.py. Nah, kita akan gunakan ini untuk melakukan untuk melacak akun sosial media dengan menggunakan username. Oke. Kita clear dulu. Nah, cara menggunakan Sherlock pertama kita akan ketik Python. Oke. Karena dia adalah file Python, jadi harus kita gunakan Python di situ. Kemudian baru kita masukkan sherlock.py. Oke, sherlock.py. Oke, kalau kita tidak masukkan username, kita langsung enter. Nah, kita bisa lihat di sini dia akan meminta kita untuk memasukkan username di sini. Oke, dan juga memberi kita cara menggunakan Sherlock dengan opsi-opsi tertentu. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita akan coba lagi, kita akan gunakan opsi H tersebut. Python Sherlock, kemudian H, enter. Nah, H itu kita akan diberi menu help, seperti yang kita lihat di halaman di GitHub tadi ya. Kita akan lihat di sini beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk menjalankan Sherlock. Yang penting, yaitu kita bisa menyimpan file Sherlock, dengan memasukkan opsi output, dan kita juga bisa menggunakan opsi timeout. Nah, timeout ini juga penting jika kita malas menunggu proses dari Sherlock ini yang lama, karena dia akan memproses banyak sekali
sosial media ya. Mungkin nanti ketemu website yang lambat, yang slow, yang responnya lama. Jadi proses scanning dari Sherlock ini membutuhkan waktu yang lama. Jika kita tidak memberikan timeout di sini, dia akan men-scan selama-lamanya jika website tersebut lama ya. Oke. Nah, kalau kita berikan timeout, misalnya kita beri waktu timeoutnya, karena di sini in second, dalam detik. Misalnya kita beri waktu 10 detik misalnya. Nah, setelah 10 detik scan sebuah website belum selesai, dia akan skip website tersebut dan lanjut men-scan website yang lain. Oke. Dan opsi yang lain juga bisa kita gunakan di sini adalah print all. Kita bisa memprint website-website yang di-scan oleh Sherlock untuk mencari akun username. Oke. Di sini katanya output sites where the username was not found. Print semua website di mana username tidak ditemukan. Ya, misalnya dia men-scan Quora tetapi tidak ditemukan akun dengan menggunakan username tersebut, maka dia akan memprint out di screen kita website yang di-scan tersebut. Oke, mungkin itu kira-kira opsi yang akan kita gunakan di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung praktek. Tetapi sebelum kita melakukan Sherlock ini, kita harus tahu dulu sebuah username ya. Karena kita akan menggunakan username untuk men-scan akun. Oke, sekarang kita clear dulu. Untuk mencari sebuah username, mungkin kita bisa gunakan tool yang kita buat kemarin sebelumnya, yaitu tool untuk melacak email address atau untuk men-scraping email address dari sebuah website. Nah, kita akan coba dari sebuah email address, kita bisa ambil nama tersebut, mungkin saja itu adalah sebuah username ya. Atau bisa gunakan tool hunter.io atau The Harvester. Nah, saya akan contohkan menggunakan tool yang kita buat dengan Python kemarin. Saya sudah simpan toolnya di desktop. Saya buka tab baru, terminal. CD desktop. Oke. Saya akan jalankan Python email scraper. .py, enter. Enter target URL to scan. Misalnya kita akan men-scan sebuah website universitas. Misalnya universitas, kita cari dulu. ITB misalnya ya. ITB, Institut Teknologi Bandung, yaitu https www.itb.ac.id. Oke. Kita akan coba https www.itb.ac.id. Enter. Masukkan limitnya sekitar 20 link. Tekan enter. Oke, kita akan tunggu. Ya, ini berwarna biru karena saya sudah masukkan warnanya dengan menggunakan Colorama ya. Oke. Kita akan tunggu sampai 20 link. Dan ternyata kita menemukan 3 email. Oke. Ya, ada 3 email address yang kita temukan. Humas, ITB ACID, Kampus Cirebon, ITB ACID, Humas Jati Nangor. Username biasanya 1 ya, tidak ada spasi. Mungkin kita akan coba Kampus Cirebon. Mungkin saja Kampus Cirebon ini adalah sebuah username dari akun sosmed yang lain. Oke, kita akan copy ini. Kampus Cirebon. Kemudian kita kembali ke Sherlock tadi. Kita ketik Python. Oke, begini sedikit kecil, saya akan besarkan. Oke, ketik Python. Kemudian Sherlock.py. Kemudian kita paste Kampus Cirebon.
Oke. Ya, pertama kita akan coba tanpa memasukkan opsi-opsi tertentu. Kita akan lihat nanti apa hasilnya ya. Ini tanpa opsi, kita tekan enter. Oke, checking username kampus Cirebon ditemukan di all my links. Ada username kampus Cirebon dan ada juga di Blogger yaitu kampuscirebon.blogspot.com. Oke. Kita temukan di Blogspot, apa masih ada lagi? Kita akan tunggu. Nah, kita lihat di sini prosesnya menjadi cukup lama ya, karena kita tidak memasukkan opsi timeout. Oke, karena kita tidak masukkan opsi timeout, mungkin saja sekarang Sherlock sedang memproses, men-scan website yang slow, jadi kita tidak memperoleh hasilnya. Karena sedang memproses ya, karena websitenya slow, jadi akan lama dan tidak ada timeout. Nah, sekarang kita tekan Ctrl C untuk apa? Karena di Windows tidak bisa ya. Kita akan copy ini, link ini, copy. Oke. Copy dan kita tutup ini, kita buka lagi yang baru. Oke, CD, kemudian paste, enter. Oke, kita akan coba lagi dengan menggunakan opsi ya, beberapa opsi. Pertama kita akan coba opsi timeout, oke. Opsi timeout ini kita copy lagi username kampus Cirebon ya. Saya akan besarkan kampus Cirebon, copy. Oke, kita akan coba lagi Python sherlock.py, kemudian kita paste username-nya kampus Cirebon dan setelahnya kita masukkan opsi timeout, garis strip, kemudian timeout. Katanya tadi timeout itu harus dalam second, jadi misalnya kita masukkan 5 second, 5 detik ya. Kalau seandainya dalam 5 detik sebuah website tersebut tidak memberi respons, maka akan di-skip ke website yang lain. Oke. Sekarang kita coba lagi, enter. Oke. Dia akan men-scan kampus Cirebon. Di all my link, di Blogger ditemukan username dengan kampus Cirebon. Nah, kita lihat di sini cepat ya. Tadi kita tidak temukan Facebook. Nah, sekarang kita temukan Facebook karena sudah memasukkan timeout. Dan ternyata kampus Cirebon ini adalah sebuah username yang ada di Facebook juga. Dan juga ada di Twitter, oke? Dan juga ada di WordPress. Kemudian di Zihu, oke. Jadi, timeout ini sangat penting sekali opsinya. Jadi, kalau tidak kita masukkan timeout seperti tadi, kita tidak tahu apakah prosesnya masih berjalan atau tidak, karena tidak ada output di screen kita. Oke, selanjutnya kita bisa juga gunakan opsi print all untuk melihat website-website apa saja yang sudah di-scan oleh Sherlock untuk mencari username kampus Cirebon ini, dan ternyata tidak ada username kampus Cirebon di website tersebut. Nah, kita bisa gunakan opsi print all. Oke. Sekarang kita ulang lagi. Python Sherlock kampus Cirebon. Timeout-nya biar kita beri saja 5 di situ. Kemudian kita masukkan opsi yang lain yaitu print all. Oke. Tekan enter. Kita tunggu. Oke. Nah, sekarang dia akan memprint semua website yang di-scan-nya dan tidak menemukan akun-akun sosial media dengan menggunakan username kampus Cirebon tersebut. Oke. Not found. Ada juga yang error connecting ya. Jadi kita bisa lihat semua dengan menggunakan print all. Oke.
Nah, sekarang sudah selesai printnya. Kita bisa lihat di sini banyak sekali yang di-scan ya. Oke. Ini not found, timeout error, eBay ya. Oke. Dan ada beberapa yang ditemukan seperti sebelumnya, yaitu di Zihu, di WordPress. Ada akun WordPress yang menggunakan username kampus Cirebon ya. Dan ada juga di Twitter. Oke, banyak yang tidak ada di sini. Oke. Oke, kita lihat lagi ke atas. Ya, ada di Facebook juga. Dan tidak ada di Discuss ya. Oke. Dan ada di Blogspot juga, di Blogger. Oke. Nah, itu kira-kira cara kita melacak akun sosial media dengan menggunakan sebuah username. Oke, kita bisa lihat di sini sebuah username yang sama bisa ada di beberapa akun sosial media. Oke, seperti di Twitter, di Blogspot, dan lain-lain. Oke, itu adalah opsi-opsi yang mungkin bisa kita gunakan. Oh ya, satu lagi opsi yang bisa kita gunakan yang mungkin penting, yaitu kita bisa menyimpan hasil dari scan ini ke sebuah file. Oke. Nah, untuk menyimpan, kita bisa gunakan opsi output. Oke. Kita akan coba lagi. Kita clear saja CLS. Oke. Kita ulang. Python Sherlock kampus Cirebon timeout 5 detik, kemudian print all, ya. Kemudian kita masukkan opsi yang baru, yaitu output. Output. Setelah output, kita masukkan nama file yang ingin kita gunakan, yaitu nama file untuk menyimpan dari hasil scan Sherlock ini. Dan langsung ke linknya, langsung alamatnya ya. Misalnya desktop, kita ingin menyimpan di desktop ya. Kita akan ketik di sini C.2 garis miring user ya, sesuai dengan yang ini ya. Kita ambil dari sini ke sini ya. Desktop. Kita simpan di desktop. Oke. Kemudian kita buat nama filenya, yaitu misalnya hasil Sherlock. Hasil Sherlock. Oke. Tekan enter. Dia akan mengulang proses yang tadi, tetapi filenya akan disimpan di desktop. Oke, kita akan tunggu. Oke, sekarang sudah selesai. Dan hasilnya seharusnya sudah ada di desktop. Sekarang kita coba lihat desktop. Ya, ini adalah file hasil scan dari Sherlock tadi yang bernama hasil Sherlock ya. Kita bisa buka untuk membacanya. Notepad. Biasanya kita pilih Notepad untuk membaca TXT ya. Oke. Nah, hasil Sherlock ternyata. Oke, kita pilih Notepad. Oke, ternyata yang disimpan itu tidak semua ya. Yang disimpan hanya link-link yang dimana kampus Cirebon itu ada ya. Oke, ternyata yang di print tadi, yang print all, yang tidak ada di mana kampus Cirebon itu tidak ada di website tersebut, tidak disimpan. Oke. Oke. Nah, ini di mana kampus Cirebon digunakan sebagai username pada akun-akun sosial media. Oke. Oke, kira-kira itu untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Mungkin kita akan masuk ke scanning ya.